Selamat mendengarkan podcast ini. Betapa beruntungnya kalau orang sampai seperti kecanduan, seperti edik, dan memang edik terhadap Tuhan sampai titik tidak balik. Itu orang paling beruntung. Beruntung dalam keberuntungan abadi, saudara. Saya belum sampai edik dalam tingkat sempurna atau mutlak, tetapi saya sedang berjuang untuk sampai itu. Dan saya tahu ini tidak mudah untuk merubah cita rasa jiwa ini sampai titik tidak balik ke dunia, sampai dunia ini menjadi tidak berarti, tidak bernilai, dan edik kita, kerinduan kita hanya Tuhan. Kalau saudara sampai pada tingkat ini, itu keberuntungan di atas segala keberuntungan. Nanti di surga, saudaraku, Anda bisa bertanya kepada Tuhan. Atmosfer itu penuh dengan hadirat Tuhan. Seakan-akan Tuhan ada di mana-mana. Dan memang Tuhan ada di mana-mana. Sejak sekarang ini pun Tuhan ada di mana-mana. Cuman kita tidak merasakan itu karena hati kita tertaruh kepada banyak hal. Mestinya kita menghayati kehadiran Tuhan itu mulai sekarang. Setiap tarikan nafas kita itu, kita merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kita takut akan Tuhan secara benar. Dan ini satu hal yang harus diperjuangkan. Tidak bisa terjadi dengan sederhana, dengan mudah, dengan sendirinya. Harus diperjuangkan. Kerinduanku, ya Tuhanku, ya Tuhan, selalu ada di hadirat-Mu, setiap hari, setiap saat, dimanapun juga, di hadirat-Mu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai di Roma pasal 4 ya. Kita mulai dengan Roma pasal 4, saudaraku. Ada penghiburan yang saya peroleh setiap hari, saudara. Ya, setiap kali saya menulis buku, menulis persiapan khotbah, mempersiapkan bahan PA seperti ini, banyak rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan. Kita menjadi takjub. Alkitab itu luar biasa. Seperti misalnya ketika Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun tahu hari kedatanganku. Dia sebut malaikat-malaikat. Itu pun ada maksudnya. Anak pun tidak tahu. Dia biasa sebut pakai anak manusia, kali itu pakai kata anak saja. Itu semua punya makna. Dan ternyata Alkitab itu cerdas sekali, saudara. Dan banyak hal-hal yang luar biasa. Cerdas sekali, saudara. Nah, hari ini kita akan melihat satu hal juga yang luar biasa, walaupun kedengarannya sederhana. Roma pasal 4 ayat 1-5. Roma 4 ayat 1-5 tertulis, jadi apakah yang kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Baik Bapak Ibu, sebenarnya 4 halaman ini tidak cukup.
Ada hal-hal yang tidak saya kemukakan walaupun itu mengganggu saudaraku ya. Seperti kata durhaka di sini. Sebenarnya itu teks aslinya tidak saleh. Tapi terjemahannya begitu serem ya. Durhaka. Tapi baiklah. Sangat penting untuk memahami tulisan Paulus dalam Roma pasal 4 ini. Sebab kalau orang salah memahami perikop yang tadi telah kita baca, maka bangunan berpikir mengenai keselamatan yang diajarkan Tuhan Yesus bisa rusak di dalam pikiran orang itu. Yang pertama harus kita bedah adalah pengertian dibenarkan. Walaupun tentu sebenarnya kata dibenarkan ini atau pembenaran oleh iman, kita perlu waktu bisa 3, 2 paling tidak bisa 4 sesi. Tapi di sini saya mencoba untuk membuat ekstraksi atau ringkasan atau kesimpulan atau inti di kayu ya, dibenarkan atau membenarkan. Secara sempit kata dibenarkan berarti dianggap dan diakui tidak bersalah lagi. Tetapi secara luas kata dibenarkan memiliki 2 aspek. Aspek pertama, dibenarkan berarti keadaan di mana seseorang diakui atau disetujui sebagai benar, tidak bersalah, dan memperkenan hati Allah. Jika kata dibenarkan direlasikan atau dihubungkan dengan Allah. Aspek kedua, dibenarkan berarti pembebasan seseorang dari tuduhan dan pengakuan sebagai orang bersalah atau berdosa, sehingga tadinya sepantasnya dihukum atau dikucilkan, sekarang dibebaskan dari tuduhan dan pengakuan sebagai orang bersalah tersebut, serta diterima kembali dalam suatu komunitas. Kalau untuk hubungannya dengan Tuhan, diterima kembali sebagai anak. Walaupun ada anak yang sah dan anak yang tidak sah, tapi ini saya tidak perlu menjelaskan detail, nanti waktunya nggak cukup melebar. Ketika Paulus menggunakan kata pembenaran ini, kita harus memahami pikiran Paulus sebagai teolog Yahudi. Tentu ia berbicara mengenai pembenaran berpijak pada bingkai Yudaism atau bingkai agama Yahudi yang melatar belakangi teologi Paulus. Dan memang Paulus juga mengutip Perjanjian Lama, saudaraku sekalian, ya. Dan itu bisa kita mengerti karena Perjanjian Lama memang landasan pemahaman keselamatan. Orang yang tidak mengerti Perjanjian Lama tidak mungkin bisa memahami Perjanjian Baru. Mengenai kejatuhan manusia dalam dosa, penyelesaian dengan domba. Nah, ini kan sebenarnya landasan dari konsep Allah mengenai keselamatan. Jadi tidaklah salah kalau Paulus berpijak pada pembenaran versi Yahudi yang kemudian nanti akan digenapi di Perjanjian Baru. Misalnya pembenaran oleh darah domba, ternyata darah domba itu tidak bisa membenarkan, ini hanya sebuah tindakan profetis, tindakan nubuatan atau sebuah voucher dari alat pembayar yang sejati, yaitu darah Tuhan Yesus, bukan darah binatang. Orang-orang Yahudi memiliki sarana untuk menyelesaikan masalah dosa atau pelanggaran mereka dengan darah binatang. Kalau bangsa Israel berbuat salah yang sepantasnya dimurkai, dihukum, dan dikucilkan dari Allah oleh darah binatang yang disembelih, mereka menerima kembali pengampunan, ya, dihindarkan dari murka dan hukuman, serta diterima kembali oleh Allah. Ini pembenaran versi bangsa Israel atau orang Yahudi, ya. Oleh sebab itu bangsa Israel diajar untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat, sebab pelanggaran itu mendatangkan murka Allah dan bisa mendatangkan hukuman. Sepanjang mereka melakukan hukum Taurat, maka mereka memandang diri mereka sebagai orang benar. Dan itu bisa dimengerti, itu bisa dipahami dalam konteks pemikiran Yahudi. Jangan lupa ya,
Dengan demikian betapa sentral kurban darah binatang dan hukum Taurat dalam kehidupan mereka. Dan itu sistem keagamaan yang mutlak yang mereka miliki. Jadi mereka harus melakukan hukum Taurat supaya tidak mendatangkan murka Allah dan hukumannya. Mereka harus melakukan hukum Taurat, termasuk di dalamnya menyembah Yahweh. Tetapi kalau ada kesalahan, solusinya disediakan darah domba supaya murka Allah turun, hukuman tidak turun atas bangsa itu, dan mereka diterima kembali oleh Yahweh. Ini sistem keagamaan oleh orang Yahudi. Dan ternyata sistem keagamaan seperti ini pada umumnya juga dimiliki oleh agama-agama samawi. Agama yang percaya bahwa mereka memiliki agama itu dari Allah. Allah yang esa dalam arti satu. Nah, Bapak Ibu, agama samawi percaya Allah itu satu, tapi satu dalam arti tunggal. Dan memiliki hukum-hukum untuk ditaati sebagai sarana pembenaran. Tentu saja agama-agama samawi seperti ini tidak membutuhkan darah Yesus. Karena mereka meyakini darah binatang cukup menjadi korban. Mereka tidak bisa menerima Injil yang mengajarkan Allah itu jamak, memiliki anak tunggal lagi. Jadi jalan keselamatan dan pembenaran yang ditawarkan Injil di mata bangsa Yahudi dipandang di luar sistem keagamaan mereka. Dan di luar sistem keagamaan orang Yahudi itu dianggap kafir. Jadi kita tidak perlu heran kalau agama samawi dengan ciri-ciri meyakini agamanya dari Allah, percaya Allah itu esa, ada hukum-hukum dan peraturan yang harus ditaati, dan kalau ditaati mendatangkan pahala. Ini sistem agama. Jadi ketika Injil ditawarkan, itu mereka akan sulit menerima. Sebab mereka taunya darah binatang, bukan darah manusia. Apalagi manusia itu mengaku anak Allah, itu dianggap penghinaan terhadap Allah atau penghujatan. Jadi kita bisa memahami kalau agama-agama samawi seperti agama Yahudi tidak mudah, bahkan sulit menerima Injil, karena dianggap ajaran Injil itu di luar sistem keberagamaan, dipandang bidat atau sesat. Di luar sistem keagamaan itu dianggap kafir. Tidak mau tahu, kafir. Jadi kita tidak perlu heran kalau agama-agama samawi seperti agama Yahudi memandang Kristen itu sesat, bahkan kafir, karena di luar sistemnya. Belum lagi kalau tertumbuk dengan kenyataan Yesus adalah anak Allah, tentu saja akan ditolak mentah-mentah. Dan mereka berupaya untuk memusnahkan ajaran tersebut. Dan Alkitab telah menubuatkan, kalau mereka menganiaya kamu, mereka merasa berbuat bakti kepada Allah yang dibelanya. Jadi orang Yahudi ini membela Allahnya dengan cara mencoba memunahkan, mencoba menekan orang-orang yang tidak satu sistem dengan mereka. Jadi bisa dimengerti kalau kebencian bangsa Yahudi dan agama samawi pada umumnya terhadap kekristenan itu begitu kuat, ya. Tapi juga tentu tidak semua orang yang beragama samawi membenci Kristen, tentu tidak semua, ya. Kenapa sih begitu marah? Ya, karena di luar sistem mereka. Darah domba tidak laku, ya. Itu nggak bisa menyucikan, ya. Darah Yesus. Siapa sih? Allah anak. Oh, kok ngaku anak Allah? Penghujatan, penghinaan kepada Allah. Tuh, udah nggak bisa ketemu. Lagi pula di luar sistem agama mereka itu kafir. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita, ya kan? Ini kan tadi kalimat Roma pasal 4 ini. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Ini mengindikasikan seakan-akan Paulus mau mengatakan begini. Apakah kita bisa menyalahkan tindakan Abraham? Apakah kita tidak mau mencontoh atau meneladani tindakan Abraham?
Abraham dibenarkan oleh Allah bukan karena sistem keagamaan yang bangsa Yahudi miliki. Kamu memuja nenek moyangmu, Abraham? Apa yang kamu katakan tentang dia? Apa kamu tidak mau meneladani dia? Dia dibenarkan bukan karena sistem keagamaan. Abraham hanya mempercayai apa yang dikatakan oleh Yahweh, Allah. Tentu saja percaya Abraham bukan hanya dalam pikiran dan di mulutnya, tapi percaya Abraham adalah percaya dalam tindakan. Jadi Paulus itu menelanjangi orang Yahudi dengan tulisannya itu. Apa yang kita mau katakan tentang nenek moyang kita? Dibenarkan. Nggak pakai sistem agama loh. Anda masih bersama saya? Itu kan telak menelanjangi agama samawi seperti agama Yahudi ini. Kamu menghargai Abraham? Abraham dibenarkan bukan karena sistem keagamaan. Jangan berkata Abraham sudah punya agama loh. Abraham tidak punya agama, tapi punya Tuhan. Abraham tidak beragama, tapi bertuhan. Kamu beragama, tapi tidak bertuhan. Kalau ditanya agamanya Abraham apa? Ya kita nggak bisa jelaskan. Agama itu apa dulu? Nanti kita akan bicara. Agama itu kan sistem yang dibuat untuk membangun hubungan dengan Allah. Ada seremonial, ada ritual, segala macam kan? Abraham punya enggak? Enggak. Abraham itu nenek moyang kami loh Pak. Kok you bilang Abraham enggak beragama gimana sih? Ya sekarang saya mau tanya agamanya Abraham apa? Kalau Abraham masih di Ur-Kasdim, dia beragama Zoroaster seperti orang-orang Ur-Kasdim. Orang Yahudi bisa marah loh saya ngomong begini, Abraham tidak beragama. Tidak beragama bukan berarti tidak bertuhan loh. Dia memiliki hubungan dengan Tuhan tanpa sistem. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat, very close. Dan Abraham melakukan apapun yang Allah kehendaki. Pada waktu Abraham dibenarkan oleh Allah, ia ada dalam situasi yang sangat sulit. Abraham sudah meninggalkan Ur-Kasdim. Bertahun-tahun menanti kelahiran anak, tapi tidak kunjung datang, sampai ia putus asa dan hendak mewariskan kekayaan kepada hambanya. Dan ketika menulis Roma pasal 4 ini, Abraham dibenarkan. Itu memungut atau mengutip Kejadian 15. Ketika Abraham mau mewariskan kekayaannya kepada Eliezer hambanya. Lalu Allah panggil Abraham, kamu lihat langit. Kamu lihat langit. Itu bintang-bintang. Anak cucumu akan seperti bintang-bintang. Abraham percaya. Tapi nanti dulu ya. Ketika Allah menyuruh Abraham memandang langit dan disuruh menghitung bintang. Dan mengatakan bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Mestinya Abraham makin tidak menaruh percaya kepada Yahweh. Sebab umurnya, saudaraku sekalian, itu sudah uzur. Sudah sekitar 10 tahun dia keluar dari Ur-Kasdim. Dengan usia 86 kira-kira. 85-86. Nanti Ishak lahirnya ketika dia menjelang umur 100 tahun. 99 tahun. Ketika Allah mengunjungi Abraham dan memberitahu, kamu akan punya anak tahun depan. Pas 100. Umur cepet. Mestinya Abraham makin tidak menaruh percaya kepada Yahweh. Tetapi Abraham percaya. Memang percaya ada dalam batin dan pikiran. Saya juga setuju. Tetapi harus dipahami bahwa Abraham sudah bertindak menuruti Allah. Lagi pula Allah tahu seberapa percayanya Abraham kepada Allah. Itulah sebabnya diperhitungkan sebagai kebenaran. Hal ini tidak sama atau tidak bisa disamakan dengan orang Kristen yang hanya dalam pikiran merasa setuju bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan mengaku dengan mulutnya lalu merasa bahwa dirinya sudah dibenarkan. Di dalam pikiran banyak orang Kristen bahwa syarat pembenaran adalah menyetujui bahwa Yesus adalah juru selamat secara status dan mengakui dengan mulut. Mereka sudah merasa telah memiliki kesejajaran dengan tindakan Abraham. Padahal kualitas hidup Abraham dari tindakannya
yang memenuhi syarat untuk bisa memperoleh pembenaran dari Allah sangat jauh berbeda dengan kualitas hidup banyak orang Kristen hari ini. Ingat, Abraham sudah meninggalkan Ur Kasdim, ya, dia sudah rela kehilangan apapun demi panggilannya. Hari dia sudah usia 56 tahun, 86 tahun, sudah tidak mungkin punya anak. Suruh ngitung bintang leh. Ini kan nggak masuk akal. Jadi kalau sampai Abraham bilang percaya, tindakan Abraham dan kualitas percayanya itu beda dengan orang Kristen yang tidak pernah meninggalkan dunia lalu mengaku percaya Yesus juru selamat. Sangat jauh berbeda. Harus diingat bahwa percaya itu bukan hanya aktivitas nalar tanpa pertaruhan. Abraham percaya kepada Allah dengan mempertaruhkan segenap hidupnya. Sejak Abraham menuruti perintah Allah, Abraham kehilangan seluruh hidupnya. Keadaannya adalah keadaan yang sulit, dan ia dibawa Tuhan kepada kemustahilan. Dan Tuhan sengaja tidak memberi dia anak sampai usianya menjelang 100 tahun. Kalau Abraham pura-pura, Tuhan tahu. Ketika Abraham berkata percaya Abraham, itu Tuhan bilang dibenarkan. Dia membaca hati Abraham. Dia melihat tindakan yang telah dilakukan sebagai pertaruhan. Hal ini sangat berbeda dengan sebagian orang Kristen yang hanya dalam pikiran setuju bahwa Yesus adalah juru selamat tanpa berusaha mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Sementara mulutnya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, banyak orang Kristen masih mengikuti jalan dunia. Mereka tidak meninggalkan keduniawian seperti Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Banyak orang Kristen yang imannya atau percayanya palsu. Mereka adalah orang-orang yang belum dibenarkan. Jadi adalah jahat kalau sampai pendeta atau gereja dengan mudah mengatakan Anda sudah dibenarkan. Apa dasarnya dibenarkan? Beriman. Apa itu iman? Kalau mengacu pada hidup Abraham, you harus melihat kualitas hidupnya yang harus memiliki kesejajaran atau paralel dengan hidupmu. Abraham meninggalkan Ur Kasdim, Abraham masuk ke mustahilan. You tidak meninggalkan dunia, you tidak punya pertaruhan, lalu mengaku percaya. Palsu. Kristen palsu. Nah, iman palsu begini kok diakui benar. Lalu gereja atau pendeta dengan mudah mengatakan Anda sudah dibenarkan. Betapa mengerikan keadaan ini. Selanjutnya kalimat dalam Roma pasal 4 ayat 4-5 harus dimengerti dengan jujur dan tajam, tanpa premis yang sudah dimiliki. Kalau sudah punya premis, asumsi dasar yang salah, maka salah. Nah, mari kita lihat. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Ya toh, begitu Paulus menulis. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, orang yang tidak saleh maksudnya, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, Bapak Ibu, betapa banyak teolog dan orang Kristen yang tidak memahami dengan benar ayat ini. Sehingga mereka mengartikan dangkal, mengartikan secara miskin dan murahan terhadap pengertian iman. Kesimpulan salah yang menyesatkan dalam pikiran mereka adalah bahwa dengan persetujuan pikiran tanpa tindakan orang Kristen bisa dibenarkan. Mengacu pada ini tadi, orang yang bekerja menerima upah itu bukan hadiah, itu hak. Tapi kalau orang tidak bekerja lalu dapat sesuatu, nah itu kan satu anugerah. Lalu disamakan dengan percaya saja di pikiran tanpa tindakan dibenarkan. Bukankah banyak orang Kristen berpikir bodoh seperti itu? Karena salah memahami kalimat ini.
Nggak usah kerja, dapat upah. Penting percaya saja. Dibenarkan. Maksud pernyataan Paulus dalam Roma pasal 4 ayat 4-5 ini bukan begitu. Bukan bermaksud bahwa iman tanpa tindakan sama sekali. Hanya dalam pikiran seseorang mendapat pembenaran. Itu iman palsu. Pembenarannya pun hanya fantasi. Harus diperhatikan dengan teliti. Dalam pernyataan Paulus tersebut berbicara mengenai orang bekerja. Harus cerdas. Orang yang bekerja patut mendapat gaji atau upah. Ya enggak? Betul enggak? Upah itu haknya. Ini sistem kerja yang ada sejak dulu. Itu sistemnya. Dari dulu juga begitu. Fair, adil, cenglinya begitu. Kalau seseorang bekerja tidak mendapat upah, melawan sistem dong. Orang bekerja mesti dapat upah. Sebaliknya kalau seorang tidak bekerja tapi mendapat upah, itu juga melawan sistem dong. Bertentangan dengan sistem dong. Orang bekerja mendapat upah itu sistem dong. Betul nggak? Fair, adil, cengli. Orang bekerja mendapat upah itu hak, bukan hadiah. Oke? Kalau orang bekerja nggak mendapat upah, melawan sistem dong. Nggak cengli, nggak fair. Nah sekarang kalau orang tidak bekerja dapat hadiah, maksudnya dapat sesuatu, sebenarnya di sini nggak jelas, ya. Tapi pokoknya begini deh, tidak bekerja dapat sesuatu, pokoknya kira-kira begitu, ya. Ini cerdas banget Paulus ini, saudaraku. Itu melawan sistem dong. Nah, orang beragama seperti agama Yahudi atau agama Samawi lain, mereka berkeyakinan dan menjalankan hidup keberagaman dengan sistem. Yaitu mereka harus melakukan hukum yang mereka yakini dari Allah. Dengan melakukan hukum, maka mereka mendapat pahala atau upah. Makanya di perjanjian lama ada berkat dan kutuk. Bener. Tuhan pun juga setuju. Tuhan yang ngasih sistem itu untuk orang-orang yang belum mendengar Injil. Ini adalah sistem keberagamaan yang ada pada agama-agama Samawi seperti agama Yahudi. Itulah sebabnya mereka berusaha untuk hidup tidak bercacat dengan menuruti Taurat. Dan Paulus pun sebelum mengenal Tuhan Yesus memiliki pola hidup keberagamaan seperti ini. Nah, kesaksiannya di Filipi pasal 3 dari ayat 6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Sunat itu kebanggaan kalau orang Yahudi di luar sunat. Maksud saya orang yang tidak bersunat itu dianggap kafir. Ini orang Yahudi itu begitu berpikirnya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Anda harus tahu bahwa sunat itu sudah ada tahun 1400 sebelum Masehi. Menjadi hukum Taurat. Keluarga Abraham semua disunat. Belum ada agama Yahudi, belum ada agama Kristen, belum ada agama Islam. Agama Yahudi ada tahun 1400 sebelum Masehi, 1500 tahun sebelum ada agama Kristen. Agama Kristen itu tahun abad 1. Nah, 500-600 tahun kemudian baru ada agama Islam. Harus tahu sejarah ini, saudaraku. Sunat sudah ada di ratusan tahun sebelum Masehi. Paulus berkata, aku ini disunat loh. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, orang Kristenku aniaya. Sebab mereka menghujat Allah di pandangan Paulus yang dulu namanya Saulus. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sistem. Nah, Injil memperkenalkan jalan sistem yang berbeda dengan apa yang dipahami agama-agama Samawi seperti agama Yahudi. Injil menunjukkan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, ayat sebelumnya. Ini kan sekarang Roma pasal 4, bukan? Injil menunjukkan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang dikehendaki Allah atas manusia bukan hanya menjadi baik sesuai hukum, tetapi manusia menjadi manusia sesuai rancangan Allah. Jadi kalau hanya melakukan hukum, itu bukan standar rancangan Allah. Mestinya manusia bisa melakukan kehendak Allah yang sempurna tanpa hukum. Memang manusia yang jatuh dalam dosa ini kan setengah hewan. Kalau tidak dipagari hukum liar. Nah, kekristenan mau membawa manusia tanpa hukum, dia bisa sepikiran, seperasaan dengan Allah. Maka Alkitab berkata, kamu harus memiliki pikiran perasaan Tuhan. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Nah, di dalam kekristenan itu diajarkan tidak ada jalan untuk menghindarkan manusia dari akibat kesalahannya selain dengan darah Yesus. Ini berarti darah domba tidak berarti sama sekali. Pembenaran tidak dapat dilakukan dengan darah domba. Pembenaran tak dapat dilakukan dengan perbuatan baik. Nah, ini kan merusak sistem. Lalu pertanyaannya, dengan cara apa dong? Dia mati di kayu salib. Kamu tidak usah berbuat baik dulu, dia sudah memikul dosamu. Kalau kamu mau ikuti sistem, kerja dapat upah. Kamu nggak kerja, sudah dapat penebusan. Nah, pertanyaannya apa setelah itu selesai? Enggak, maka membaca kitab Roma harus sampai selesai. Oleh karenanya Paulus mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Darah domba hanya tindakan profetik dari darah yang dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian, sistem agama harus ditinggalkan. Dan Tuhan Yesus pun berkata bahwa saatnya nanti orang tidak menyembah di Yerusalem, juga tidak di atas gunung, tapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam tulisannya, Paulus mematahkan pola pikir sistem keagamaan yang dimiliki bangsa Yahudi. Nah, kalimatnya, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk membanggakan diri. Boasting dalam bahasa Inggris. Tetapi tidak di hadapan Allah. Lu mau sombong apa? Hah? Kalau kita kan ngerti mau sombong apa? Melakukan hukum? Standarnya bukan melakukan hukum, tapi sempurna seperti Bapa. Darah domba? Darah domba nggak bisa menyucikan, harus darah anak domba Allah. Alkitab mengatakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, dia sombong. Sebab apakah dikatakanlah kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Paulus menyatakan bahwa Abraham tidak memiliki sistem keberagamaan yang diagungkan oleh agama Samawi seperti agama Yahudi. Tetapi Abraham dibenarkan, dapat dibenarkan walaupun tanpa sistem keberagamaan. Kalau sistem keberagamaan kan berbuat baik dapat pahala. Ini nggak masuk dalam kekristenan. Perbuatan baikmu tidak memenuhi standar. Lalu pahala yang kamu harapkan diberkati, di bumi menang dari musuh, makmur, nggak masuk dalam hidup orang Kristen. Kalau Kristen kan percaya, sempurna seperti Bapa, dimuliakan bersama Yesus. Nanti di Roma pasal 8 kita nyinggung itu. Ini terus dibaca terus ya. Kita baru sampai Roma 4 ayat 1 sampai 4 tadi, sampai 5-6 juga ada tambahannya. Sudah pertemuan ke-21. Oke. Nah, kalau jemaat hari Minggu mendengar pengumuman ini, keselamatan, doktrin keselamatan ditinjau dari kitab Roma dan implementasinya, orang mikir apa sih? Apa sih? You duduk di sini, you akan jadi cerdas. Tapi dasar memang orang lebih suka nonton TV, ngopi di kafe, memang tidak karep masuk surga. Emangnya kalau kita nggak datang hari Jumat masuk neraka, Pak? Ya, belum tentu. Belum tentu memang. Tapi kalau kamu datang hari Jumat, kamu akan cerdas dan punya kans lebih besar untuk dimuliakan bersama Tuhan. Karena kamu harus cerdas. Kata perbuatan, Abraham dapat dibenarkan. Kata perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum dalam sistem keberagamaan. Artinya,
Coba ulangi ya. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, artinya jika Abraham bisa berbuat baik, lalu dibenarkan, dia sombong. Itu maksudnya. Kata perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum atau dalam sistem keberagamaan. Penting untuk menandaskan bahwa kata perbuatan di situ tidaklah sama dengan tindakan yang menghasilkan atau mengekspresikan iman. Karena pengertian perbuatan disamakan dengan tindakan, maka banyak orang Kristen merasa dan memahami iman adalah aktivitas pikiran, sekadar sebuah persetujuan pikiran atau pengaminan akali. Abraham tidak dibenarkan oleh perbuatan, tetapi Abraham punya tindakan. Tindakan dan perbuatan ini nggak sama. Ini perbuatan berdasarkan hukum dalam sistem keberagamaan. Abraham nggak punya, tapi dia punya tindakan yang karenanya dia dibenarkan. Kata perbuatan di sini ergon, lebih menunjuk pada aktivitas. Ada dua kata yang diterjemahkan perbuatan, satu ergon, satu poio. Tapi cuman saya kalau tulis lagi jadi panjang lebar di sini. Aku juga sebenarnya ganjel juga, ya. Ergon itu lebih menunjuk pada aktivitasnya. Kalau poio lebih menunjuk pada tujuan atau bentuk dari akibat tindakan. Ini kalau ergon lebih menunjuk pada perbuatan aktivitas. Aktivitas yang dikontrol oleh hukum. Hukum dalam sistem keberagamaan. Lakukan yang baik dapat upah. Abraham nggak dibenarkan karena ini, karena memang belum ada agama. Jangan sombong. Kalau Abraham bisa dibenarkan karena melakukan perbuatan, sombong dia. Tapi bukan berarti Abraham diam saja, dia punya tindakan. Meninggalkan Ur Kasdim, dia percaya, itu tindakan. Saya tidak menemukan kata lain kecuali tindakan. Ini karangan saya sendiri. Untuk bisa membedakan antara perbuatan yang berdasarkan hukum dan tindakan. Sebab kalau tidak, orang berpikir, tanpa perbuatan, tanpa tindakan juga dibenarkan. Nanti akhirnya Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kamu gak punya tindakan. Teruskan dulu ya, teruskan dulu. Karena pengertian perbuatan disamakan dengan tindakan, maka banyak orang Kristen merasa dan memahami iman adalah sekedar aktivitas pikiran. Mereka merasa sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan merasa berhak untuk dibenarkan sehingga diselamatkan. Abraham tidak melakukan perbuatan sesuai dengan aturan hukum, tetapi Abraham memiliki tindakan yang menunjukkan imannya. Itulah sebabnya Yakobus dalam tulisannya mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman yang dimaksud Yakobus adalah persetujuan pikiran. Karena hal itu tidak cukup, harus disertai dengan perbuatan. Dalam hal ini kata iman dalam Yakobus 2 ayat 17-26 ini tidak sama dengan kata iman dalam Roma 4 ayat 1-4. Waktu saya kuliah dulu, saya masih ingat dosen saya yang mengajar PBU Perjanjian Baru Umum mengatakan bahwa salah satu reformator hebat mengatakan bahwa kitab Yakobus itu seperti jerami kering yang mestinya tidak dimasukkan dalam kanon buku kitab Perjanjian Baru. Sebabnya Yakobus mengatakan ini, iman tidak cukup, harus dengan perbuatan.
Sementara Paulus mengatakan dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Apa nggak rontok rambut orang gara-gara tulisan ini? Di PA Rehoboth Ministry dibukalah rahasia. Perbuatan dan tindakan tidak sama. Perbuatan berdasarkan sistem hukum, tindakan dalam arti melakukan yang dikehendaki Allah di luar sistem hukum. 1, 2. Kita harus strictly ketat di dalam konteks. Kata iman yang dimaksud Yakobus tidak sama dengan iman dalam kitab Roma. Ditulisnya beda waktu, perspektif pandangnya juga beda. Antara Om Yakobus dengan Om Paulus ini beda. Kita harus menyoroti Alkitab dalam alam pikiran si penulis. Jangan alam pikiran kita benturkan suka-suka. Bodohlah Anda kalau begitu. Lihatlah bingkai pemikiran Paulus dan lihatlah bingkai pemikiran Yakobus. Mestinya kita baca surat Yakobus dari ayat 1 dan seterusnya baru terbuka. Tapi Anda tidak perlu membaca secara keseluruhan, waktunya tidak cukup. Saya beritahu. Maksud Yakobus ketika bicara soal iman, dia menyamakan iman dengan persetujuan pikiran. Sedangkan iman yang dimaksud Roma adalah iman dalam tindakan seperti yang Abraham lakukan. Nah, konyolah kalau kemudian memandang iman di dalam kitab Roma sebagai persetujuan pikiran. Lalu benturan dong. Di kitab Roma dikatakan dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Lah Yakobus berkata tidak cukup dengan iman tapi perbuatan. Kacau kan? Dia harus mengerti bahwa iman yang dimaksud Paulus itu tindakan Abraham yang karenanya dia dibenarkan. Tetapi iman yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah persetujuan pikiran atau pengaminan akal. Tidak cukup. Seperti begini. Ini orang harus cerdas. Kamu berkata kepada saudaramu, "Hai saudaraku, hangatkan dirimu dengan baju ya." Tapi kamu tidak memberi pakaian. Percuma kamu ngomong. Kamu mesti kasih pakaian dia. Kan kira-kira begitu. Ini jangan lalu kita berpikir, berarti kalau kita nggak kasih pakaian orang, kita nggak punya iman. Ini kan contoh bahwa ucapanmu itu harus disertai perbuatan. Perbuatan bukan hanya ngasih pakaian. Perbuatan itu artinya apapun yang kau ucapkan, yang kau pahami mengenai kebenaran, lakukan, jangan hanya di pikiran. Itu maksudnya. Jangan dibatasi dengan kasih pakaian. Kalau orang udah kasih pakaian orang berarti beriman. Bodoh kan? Mestinya cerdas. Nah, itulah dibutuhkan guru. Itulah perlunya Anda biar macet hujan sampai di sini. Kalau pakai bahasa orang Semarang, jerbasuki mawa beo. Beo bukan beo loh. Artinya kalau kamu selamat ada biayanya. Tiba-tiba muncul di otak saya ini. Saya juga udah lupa itu istilah. Jerbasuki mawa beo. It means that artinya adalah demi keselamatan kamu harus membayar harganya. Nah, dengan penjelasan di atas tersebut yang sudah bolak-balik ini, kita memahami dengan benar maksud firman Tuhan yang mengatakan bahwa manusia dapat dibenarkan oleh iman. Dibenarkan artinya dianggap dan diakui benar. Semua dosa diampuni dan manusia diterima kembali oleh Allah. Tetapi iman yang membuat manusia dibenarkan terhadap kehendak Allah, seperti yang Abraham lakukan. Dibenarkan artinya dianggap dan dia akui benar. Semua dosa diampuni dan manusia diterima kembali oleh Allah. Tetapi imanlah yang membuat manusia dibenarkan itu. Seperti yang Abraham lakukan. Abraham rela melakukan apapun yang Allah kehendaki. Itu iman. Seperti Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Demikianlah seharusnya kehidupan iman orang percaya. Ada tindakan. Jangan saudara samakan tindakan dan perbuatan. Ingat ya. Oh, biar kita nggak punya berbuat apa-apa, asal percaya gini, selamat. Itu bodoh. Itu menyesatkan. Lalu orang dilegalkan sudah jadi anak Allah dan dibenarkan. Kalau tidak tahu,
banyak orang Kristen yang hidupnya sama dengan dunia. Kalau kita punya tindakan, maka hidup kita, warna hidup kita berbeda dengan mereka yang tidak beriman kepada Yesus. Dengan demikian kesimpulan tegas yang harus ditarik adalah, kalau kehidupan orang Kristen sama dengan dunia atau anak dunia, berarti ia belum beriman. Ia belum memiliki iman, berarti dia belum dibenarkan. Amin.